Hai pemirsa, kembali dengan saya Syafania di Kreasi Dapur Sehat. Untuk kali ini saya akan bikin cemilan dan juga dessert yang pasti disukain semua orang. Kita akan bikin pie susu. Nah, pie susu ini sebenarnya berasal dari Portugis. Jadi pertama kali negara Portugis yang mengembangkan makanan pie susu ini tentunya. Nah, sekarang kali ini saya akan bikin pie susu versi saya sendiri, dan juga tentunya akan jauh lebih enak dan juga jauh lebih simple dibandingin dengan yang kita perkirakan. Tapi rasanya juga nggak kalah enaknya. Dan yang kedua, menunya kita akan bikin nasi jamur Spanyol. Setelah dari Portugis, kita akan langsung pindah ke Spanyol untuk bikin nasi Spanyol yang berbeda daripada nasi goreng biasa yang kita udah buat di Indonesia. Karena itu jangan kemana-mana, nonton terus Kreasi Dapur Sehat, karena saya akan mulai dengan resep yang pertama untuk bikin pie susu. Nah, untuk bikin pie susu kita perlu 500 gram tepung terigu untuk bikin kulitnya terlebih dahulu, dan kemudian juga mentega atau juga butter kurang lebih sebanyak 250 gram. Nah, ini saya akan haluskan semuanya. Kalau bisa menteganya di room temperatur, jadi kita lebih mudah untuk mengulenin atau juga mengaduknya menjadi satu. Tapi jangan sampai meleleh. Kenapa? Karena kita mau membuatnya menjadi seperti kristal-kristal kecil atau batu-batu kerikil kecil. Nah, seperti ini. Nah, saya maunya seperti serpihan mentega yang dibaluti dengan tepung terigu, oke? Saya akan langsung mengerjakan, dan jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu karena kita tidak bisa menggunakan glove untuk yang satu ini. Untuk bikin pie susu ini sebenarnya mudah-mudah sulit juga ya, karena diperlukan sedikit tenaga dan juga waktu, tapi hasilnya pun sangat cantik dan juga bisa dinikmati semua keluarga, termasuk anak-anak pun biasanya suka ya untuk makan pie susu. Setelah tercampur, semua kita berasa bahwa semua tepungnya ini bukan menjadi serpihan lagi, tapi sedikit berkonsistensi lebih tebal. Kita akan masukkan bahan yang berikutnya. Kita punya icing sugar atau juga gula halus kurang lebih sebanyak 100 gram, atau juga boleh dikurangi apabila tidak mau terlalu manis. Tapi kita harus tahu kalau gula halus atau icing sugar ini tidak terlalu manis, jadi berbeda dengan gula pasir ya. Dia manisnya sedikit kurang, karena sebenarnya itu adalah gula halus yang memang dihaluskan kembali, jadi benar-benar sampai kecil-kecil sekali partikelnya. Oke, nah setelah tercampur semua, kita akan masukkan 3 buah telur. Kita akan campurkan di sini, dan kita akan aduk kembali semuanya menjadi satu adonan yang nanti kita bisa giling dan sampai kalis. Jadi ini kita akan aduk terus sampai dia tercampur menjadi satu. Nah, mudah ya. Ini cuma bikin kulitnya, bahan-bahannya pun mudah diperoleh. Jangan lupa perlu sedikit kesabaran untuk baking supaya bahan-bahan ini bisa rata dan rasanya enak. Karena kita nggak mau nanti, oh yang sedikit manis, sedikitnya masih tawar. Jadi kita akan terus aduk sampai dia tercampur rata. Nah, setelah ini saya akan kepal-kepalkan sedikit adonan pie saya. Saya akan ambil satu bagian seperti ini. Jadi jatuh dari pie itu memang seperti crumbs, karena begitu kita makan, gigit dia akan seperti hancur dan crunchy. Karena itu bukan seperti adonan roti, tapi begitu kita aduk-aduk seperti ini, nah dia akan hancur. Nah, itu memang adonan yang pas untuk kita bisa membuat pie. Jadi memang berasal dari serpihan seperti ini. Jadi jangan kaget kalau misalnya ini kok sudah kalis tapi tidak bisa tercampur jadi satu. Nah, memang bahan dari pie itu seperti ini, crumbs, seperti bread crumbs atau tepung roti, yang nanti akan kita tekan-tekan untuk menjadi satu. Oke, nah jadi kemudian kita akan ambil sedikit, kita akan tekan-tekan di sini. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Jadi kita langsung akan ambil di sini adalah adonan pie-nya yang bisa dibuka bawahnya supaya lebih gampang memasukkannya. Tapi kalau memang tidak ada yang seperti ini, nggak apa-apa, bisa dipakai juga yang biasa seperti untuk pie susu seperti biasa. Tapi jangan lupa diolesin dulu dengan mentega atau juga minyak yang bisa ditaburi sedikit tepung terigu. Oke, nah kita akan langsung masukkan di sini. Kita akan tekan-tekan untuk bagian dasarnya sampai ke pinggirnya. Oke, kita akan tekan terus.
sampai dia menjadi satu kesatuan. Jadi kita perlu sedikit tenaga untuk menekan. Dan jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti dia akan lebih mudah hancur. Jadi sedikit tebal. Nanti untuk susunya akan kita bikin setelah kita selesai dengan kulit pie-nya. Oke, nah ini sudah jadi kulit pie-nya seperti ini. Kita akan tekan-tekan tengahnya dan pinggirnya kita rapikan seperti ini. Nah, kita tekan dengan ibu jari supaya tengahnya sedikit lebih rendah, supaya kita bisa isi filling dengan susu. Apabila masih ada kurang, boleh ditambahkan sedikit supaya dia rata. Nah, adonan kita udah jadi. Kita sekarang akan bikin untuk isinya. Jangan lupa supaya dalamnya bisa lebih sedikit matang, kita akan tusuk-tusuk sedikit pie kita supaya matangnya merata. Saya akan bikin 4 tusukan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, pinggirnya boleh juga. Nah, ini tidak akan terlihat karena ini akan kita tutupi dengan susunya. Oke, kita akan sekarang langsung bikin isi untuk pie kita atau juga fillingnya. Kita perlu bahan-bahan di sini. Kita ada whipped cream. Nah, ini saya akan pakai mixer. Tapi kalau mungkin di rumah nggak ada mixer, ini aman, bisa pakai balon whisk aja, nggak masalah. Untuk memudahkan, kalau punya mixer boleh dipakai mixernya. Nah, kita akan putar. Kita akan putar dengan kecepatan yang paling tinggi supaya dia bisa berputar secara bagus dan bisa menjadi krim yang lumayan kental. Kemudian kita akan masukkan kurang lebih 8 kuning telur secara perlahan. Dan inilah rahasia dari pie susu saya supaya enak. Saya akan pakai susu kental manis ya untuk menggantikan susu biasa. This is the yummy food on earth ya, susu kental manis. Apalagi anak-anak, so yummy. Dan terakhir kita akan berikan vanila. Saya pakai vanila cair kurang lebih 1 sendok teh. Dan kita akan biarkan sampai dia tercampur menjadi satu dan mengembang semua. Nah, kita bisa langsung taruh untuk di pie susu kita. Nah, sudah cukup. Adonannya akan menjadi seperti ini, sedikit cair. Tapi nanti setelah jadi dia akan berbentuk seperti custard. Jadi tidak masalah, saya akan menuangkan sedikit demi sedikit ke dalam pie-nya. Karena dia terbuat dari bahan kuning telur, nanti warnanya juga akan berubah menjadi kuning. Setelah ini kita akan masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan 180 derajat kurang lebih selama 30 menit. Tapi kalau kita lihat seperti ya di dalam oven itu sedikit meletup-meletup, kita langsung turunkan suhunya jadi sampai 160 saja karena berbeda-beda di setiap oven ya. Nah, sudah jadi ketiga pie-nya, saya akan langsung masukkan ke dalam oven. Nah, jangan kemana-mana, tapi kita masih punya menu yang berikutnya. Kita masih punya nasi Spanyol. Saya bereskan dulu, setelah saya bereskan nanti kita akan lanjut dengan nasi Spanyolnya. Nah, ini akan masuk ke dalam oven dulu ya.